Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus di mana kasus ini cukup naik sekarang, yaitu ada salah satu gadis penjual gorengan yang masih berusia 18 tahun. Dia itu dibunuh dan juga diperkosa oleh Indra. Namanya itu Indra, umur 27 tahun. Gimana kasusnya ya? Tapi sebelumnya seperti biasanya kalau misalkan kalian itu lagi di tempat ramai, coba kalian pakai handset atau mungkin kalian harus cari tempat yang tenang biar kalian bisa mendengarkan kasusku. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian lagi beraktivitas ya silahkan gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan video-videoku, silahkan kalian klik subscribe dan juga tombol loncengnya di pojok ekor ya. Terima kasih buat kalian yang selama ini masih stay di YouTubeku ya. Aku tahu pasti ada lah 1, 2 orang, 3 orang atau 5 orang lah minimal lihat YouTubeku terus gitu kan ya, pasti ada, aku yakin sih. Ya, GR aja dulu. Oke, mungkin biar nggak lama-lama ya, kita langsung aja ke kasusnya. Nia Kurniasari, seorang perempuan cantik yang masih berusia 18 tahun. Dia adalah seorang perempuan yang pekerja keras. Kesehariannya adalah menjajakan gorengan ke setiap rumah warga. Nia itu belajar menjual gorengan sejak kelas 4 SD. Dia itu mempunyai cita-cita yang sangat mulia, di mana dia itu berusaha menabung uangnya untuk membangunkan rumah kedua orang tuanya. Dia suka menabung dan punya harapan jika nanti uangnya sudah terkumpul, dia itu ingin melanjutkan kuliah. Ibunya itu bernama Eli Marlina, umur 44 tahun. Ibunya itu juga pernah mengatakan bahwa anaknya itu adalah anak yang penurut dan mempunyai semangat dalam belajar juga bekerja. Tapi ya Tuhan berkata lain. Ketika Nia berjualan, Nia mendapatkan musibah yang cukup membuat keluarganya merasa sangat kehilangan. Dan berikut ini aku akan menceritakan kronologi kasus meninggalnya Nia Kurniasari yang jasadnya dikubur dengan keadaan tangan terikat dan tidak berbusana. Nia Kurniasari diketahui hilang pada hari Jumat 6 September 2024. Ibunya itu baru menyadari bahwa Nia belum pulang berjualan ketika jam itu menunjukkan pukul 8 malam. Karena ya biasanya tuh Nia ini pulang pada sore hari. Rumah Nia itu juga berada di daerah Nagari Gaguak, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketika ibunya menyadari bahwa anaknya itu belum pulang, akhirnya ibunya itu berusaha mencari Nia di sekitar perkampungan yang biasanya itu dilewati Nia untuk berjualan. Tapi ya sampai pada larut malam itu ya, keberadaan anaknya itu masih belum bisa membuahkan hasil. Akhirnya pencariannya itu dilanjutkan besok paginya. Keluarga juga dibantu warga masyarakat setempat berusaha mencari keberadaan Nia. Sampai pada akhirnya keluarga menemukan petunjuk pertama, di mana gorengan dan juga wadahnya, wadah tempat gorengan itu ya, ditemukan di dalam semak-semak. Terus pada hari yang sama, tidak jauh dari tempat itu ditemukan sebuah hijab berwarna hitam yang diduga hijab itu adalah hijab yang digunakan Nia berjualan pada waktu itu. Namun pada hari itu keberadaan Nia juga masih belum bisa ditemukan. Akhirnya warga dan keluarga melanjutkan pencarian pada besok paginya. Pada hari Minggu 8 September 2024, warga itu menemukan sebuah tempat yang cukup mencurigakan. Tempat yang dimaksud adalah sebuah gundukan tanah yang menyerupai kuburan tapi ditutupi ranting-ranting dan juga dedaunan. Berhubung itu sangat mencurigakan, akhirnya beberapa warga itu mencoba menggali tanah itu. Pada saat dilakukan penggalian, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat semua orang di situ kaget. Ditemukan satu jasad tanpa pakaian dengan keadaan tangan terikat. Saat itu juga warga langsung melapor ke polisi dan dilakukan penggalian untuk mengambil jasad tersebut. Sebelum meninggal, tepatnya tanggal 6 September sekitar pukul 17.50 sore, dia itu melewati sebuah lokasi yang diduga tempat berkumpul pelaku dan juga teman-temannya. Pelaku bersama 3 orang temannya itu memanggil Nia untuk membeli gorengan. Terus pada pukul setengah 7 malam,
Nia itu berniat untuk pulang yang mana jalan rumahnya itu harus melewati daerah perkebunan yang minim cahaya. Sebelumnya pelaku itu bernama Indra Setiawan, umurnya 27 tahun. Terlihat dia itu tertarik dan nafsu dengan kecantikan korban. Seketika niat jahatnya mulai membuatnya ingin melakukan sesuatu. Indra itu mengambil tali rafia dan pergi meninggalkan tongkrongan itu. Tidak jauh dari sana, Indra itu mencegat dan juga berusaha menjatuhkan korban. Setelah itu, pelaku menyeret korban sejauh kurang lebih 2 km dari TKP atau tempat ditemukannya gorengan dan juga kerudung tadi. Di tempat itulah pelaku melampiaskan nafsunya dan membawa korban untuk dikubur dengan keadaan tangan terikat oleh tali rafia. Menurut konferensi pers, luka-luka yang ada di tubuh korban itu merupakan luka yang disebabkan karena diseret sejauh 200-an meter. Ketololannya pelaku itu tidak sampai di situ aja. Setelah pelaku itu melakukan kejahatan itu, pelaku itu langsung meninggalkan jasad itu lalu dia balik lagi ke tempat tongkrongannya. Singkat cerita, setelah jasad itu ditemukan, pelaku itu langsung melarikan diri ke arah hutan yang ada di daerah sana. Dalam kasus ini, pihak polisi itu sangat kesulitan untuk mencari karena dia itu sudah hafal dengan medannya. Polisi berusaha memburu pelaku Indra dan polisi juga meminta warga untuk mencari keberadaan Indra. Hingga sampai akhirnya 11 hari berlalu, Indra ditemukan dan ditangkap pada saat dia bersembunyi di atas loteng sebuah rumah yang sudah kosong. Yang mana rumah kosong itu dekat dengan tempat lokasi kejadian yang dia lakukan. Tim polisi itu sebelumnya menyelidiki kawasan sekitar tempat itu dan menemukan jejak telapak kaki di dinding dan juga melihat ada sebuah rokok yang masih panas. Dari kecurigaan itu, polisi itu meminta izin pemilik rumah untuk membuka rumahnya. Ketika dicari di atas plafon, ternyata memang benar. Indra, setan orang yang sangat jahat kayak iblis ini itu berada di sana. Hingga akhirnya dia itu dibawa ke Mapolres. Pelaku akan diancam dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan juga pasal 228 tentang pemerkosaan. Tapi ya kita masih belum tahu ya, kita tunggu aja persidangan dari pelaku dan kita tunggu juga update terbarunya dari kasus ini. Ya aku sih berharapnya semoga itu pelaku bener-bener dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa ya dihukum mati aja juga gak apa-apa sih. Jadi sebelum aku menutup kasusnya, ada cerita yang menurutku cukup menyedihkan, dimana pemilik gorengan yang dijual oleh Nia yaitu bernama Ibu Salmidawati. Umurnya itu 44 tahun. Beliau itu bilang bahwa Nia sama sekali itu tidak punya rasa malu untuk keliling menjual gorengannya. Dia itu juga mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Dia ingin kuliah, dia ingin membahagiakan orang tuanya, dan apapun yang dia lakukan semuanya untuk keluarganya. Ya mungkin itu aja ya bisa aku sampaikan hari ini. Dan itu adalah kisah sedih gadis umur 18 tahun yang dibunuh oleh Indra, yang menurutku itu sangat jahat banget dan keji banget sih. Kelakuannya itu udah kayak bukan manusia lagi, dia itu kayak setan, kayak iblis gitu. Jujur ketika aku membaca artikel-artikel beritanya ya, aku tuh membaca beberapa artikel beritanya itu sangat-sangat kesel banget. Nah, fun fact-nya, Indra itu ternyata sebelumnya pernah melakukan kejahatan di tahun 2013. Dia itu pernah kena pasal pencabulan gitulah intinya. Dia itu pernah dipenjara juga. Jadinya ya dia itu residivis tahanan. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi aku terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channelku. Terima kasih buat kalian yang stay channelku. Dan aku balik bilang Rek, kalau misalkan ada videoku yang kurang jelas gitu nggak apa-apa, kalian komentar aja. Bebas di sini komentar, kalian mau komentar apapun nggak apa-apa gitu. Karena memang aku juga butuh saran gitu untuk video-videoku gitu. Nggak mungkin kalau misalkan aku terus-terusan gitu kan berkonten terus aku nggak siap dengan komentar, itu nggak mungkin. Aku juga harus menerima kritik atau saran gitu, biar nantinya kedepannya aku lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian kalian mungkin subscribe atau klik tombol loncengnya. Dan kalau misalkan kalian ingin mengikuti aku di Instagram, silakan kalian ikuti di Instagram. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di El Kasus selanjutnya. Bye bye.